Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan dalam berbakti kepada orang tua. Ada hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Ya, semasa orang tua masih hidup. Di antaranya yang pertama yang paling penting adalah menaati mereka selama tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Luqman, ya, bagaimana kalau kedua orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat apa? Kufur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm fala tuti'huma." Dan jika keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka janganlah yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jangan kamu taat kepada keduanya dalam perkara maksiat. Namun demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, berbuat baiklah kamu, bergaullah kamu kepada keduanya di dunia ini dengan baik. Jangan berkata kasar. Kalaulah dia misalnya menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka tolaklah dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut, jangan dihardik. Ya, jangan katakan, masa nggak tahu begitu saja, nggak tahu itu dilarang di dalam agama. Ya, misalnya dia menyuruh kita berbuat bid'ah, kan begitu ya. Kadang-kadang orang tua kita masih belum tahu sunnah. Ya, kadang-kadang dia nyuruh kita berbuat bid'ah. Ya, tentunya kita tidak akan menaatinya. Tidak boleh menaatinya. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk di dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, janganlah kita menghardiknya. Tolaklah dengan cara yang halus. Ya, katakan, berikan nasihat kepadanya dengan cara yang santun, dengan tidak seolah-olah kita mengguruinya, ya. Nah, seperti misalnya kita katakan, ya, wahai ayahku, wahai, seperti kata-kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, jadi dengan panggilan kehormatan, menghormatinya, memuliakannya dengan sebutan yang terhormat. Ya, mengapa? Coba lihat mengapa, bukan dengan perintah, jangan, ya, lakukan. Nah, itu kan perintah, ya, perintah. Nah, tidak layak bagi seorang anak itu mengeluarkan perintah untuk kedua orang tuanya, tapi menggunakan redaksi yang lain, misalnya dengan pertanyaan, wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat bermanfaat, ya, tidak boleh memberikan manfaat sedikit pun kepadamu, la yughni anka syai'a. Ya, coba lihat santunnya bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika ia menasihati kedua orang tuanya. Ia tidak mau mengikuti kedua orang tuanya, yaitu ayahnya. Ya, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun coba lihat, Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada ayahnya, ya, atau Pak, kenapa kamu berbuat syirik? Jangan buat syirik. Syirik itu gak diampuni Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ini kan namanya ya menggurui orang tua, ya. Gunakan kata-kata yang santun, hindari kata-kata yang sifatnya itu perintah. Baik itu memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Gunakan kata-kata yang lain, kata-kata yang lebih terhormat, ya, seperti yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lima ta'budu. Mengapa kamu menyembah? Maksudnya jangan menyembah, kan begitu ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fahal antum muntahun, ya, ketika mengharamkan khamar, judi, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahal antum muntahun. Maukah kamu berhenti? Artinya apa? Berhentilah kamu. Ya, ini adalah kata-kata yang santun yang perlu, ya, diperhatikan oleh seorang anak kepada orang tuanya, khususnya ketika berkomunikasi, ya, berbicara, berkata-kata kepada kedua orang tuanya. Nah, demikian. Ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa qul lahumā qawlan karima. Katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia, yang terhormat, yang hingga dia tidak merasa dilecehkan, tidak merasa dihinakan, tidak merasa direndahkan. Nah, demikian. Kemudian Allah mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, ya. Ikutilah orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Janganlah kamu menyimpang, ya, ketika melihat kedua orang tua kamu menyimpang. Nah, demikian, ya.
Sama seperti kita bermuamalah kepada penguasa, tidak boleh kita taat kepada penguasa. Nabi memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa. Isma' wa ati. Bahkan kalaupun penguasa itu mengambil harta kita dan memukul punggung kita, tetap mendengar dan taat. Tapi kalau penguasa menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka jangan taati. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja, yang benar saja, barulah kita ikuti. Namun demikian, kita tidak boleh mencabut ketaatan dari mereka. Ya, mencabut ketaatan artinya apa? Kita memberontak kepada mereka. Demikian pula kepada kedua orang tua. Janganlah kita memberontak kepada orang tua kita. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, maka cobalah ya kita bicarakan kepada kedua orang tua kita, atau kita menasihatinya dengan cara yang halus. Nah demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, yaitu menaati orang tua selama mereka tidak menyuruh kita untuk berbuat durhaka. Kemudian yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Berbakti dan merendahkan diri, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayapmu karena kasih sayang kepada keduanya. Maka ketika kita berbicara pada dua orang tua, janganlah kita mendongakkan kepala seperti orang sombong, ya, seperti orang atasan berbicara kepada bawahannya. Yaitu apa? Dengan santun, ya, tidak menunjukkan kesombongan kita, ya, memuliakannya, memanggilnya dengan sebutan yang terhormat, jangan memanggilnya dengan sebutan namanya, ya. Karena kita di timur ini ada uruf yang kita pegang, dan itu tidak bertentangan dengan syariat, yaitu ada sebutan untuk orang yang lebih tua dari kita. Misalnya ada orang yang lebih tua dari kita, orang tua lah misalnya, dia bukan bapak kita, apakah kita katakan terhormat apabila kita memanggilnya dengan sebutan nama? Tidak. Maka kita memanggilnya dengan sebutan yang terhormat. Ya. Nah, itu bukan orang tua kita. Apalagi orang yang tua itu adalah orang tua kita, ayah kita atau ibu kita. Maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan sebutan dan panggilan yang terhormat dari anak-anak mereka. Ya, maka rendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Ya, jangan seolah-olah kita menggurui mereka. Memang kita mungkin punya ilmu lah, ilmu tentang sunnah. Kita adalah yang lebih dulu mengenal sunnah ini, kan begitu ya, mengenal manhaj salaf ini, tahu tentang sunnah, tentang bid'ah. Sementara orang tua kita karena pendidikan yang terbelakang, kan begitu ya, belum diupdate, kan begitu, masih banyak berbuat bid'ah dan belum mengenal sunnah. Maka ketika kita mengajarkan sunnah ini kepada orang tua, ya hendaklah kita mengajarkannya dengan cara yang santun, merendahkan diri. Ya jangan ya seolah-olah kita menggurui mereka, ya, ataupun merendahkan mereka. Ya, walaupun ya statusnya dia adalah murid kita. Ya. Ada banyak para ulama yang mana ya kita katakan mereka meriwayatkan dari anak mereka. Riwayat al-aba anil abna. Ayah meriwayatkan dari orang tua. Ya. Ayah meriwayatkan dari anaknya. Ayah, orang tua meriwayatkan dari anaknya. Ada itu di dalam hadis. Tapi demikian si anak ini tidaklah pongah. Ya, mentang-mentang dia gurunya, orang tuanya menjadi muridnya, dia berlaku seenaknya, ya, tidak memperhatikan batas-batas dan norma-norma bermuamalah kepada orang tua. Jadi kita harus wajib ya merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, Nabi mengatakan raqima anf man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Dia tidak masuk surga padahal dia sudah menemui ataupun mendapati kedua orang tuanya ya sudah renta, sudah berusia lanjut usia, namun dia tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Nah, kemudian adab yang ketiga adalah merendahkan diri di hadapannya, yaitu tidak mengeraskan suara melebihi suara mereka berdua.
termasuk tidak berjalan di depan mereka, tidak masuk dan keluar mendahului mereka, ya, atau memotong perkataan mereka. Ya, kalau orang tua bicara jangan dipotong, ya, biarkan dia bicara dulu, kan begitu ya, kita mendengarkan dengan seksama, ya, ya, kemudian ya kita berusaha untuk menjelaskan. Misalnya kita tidak setuju dengannya, kan begitu ya, maka kita jelaskan dengan cara yang santun. Nah, demikian. Jadi kita melayani mereka, ya, melayani mereka, ya, misalnya menyilakan mereka untuk duduk di tempat yang spesial, ya, menyodorkan bantal, tidak mendahului makan dan minum mereka, misalnya dalam hidangan, ya, dipersilakan orang tua untuk mengambil lebih dulu, ya. Nah, barulah kita mengambilnya. Ini adalah adab-adab yang mesti kita perhatikan, yaitu merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Nah, kemudian berbicara dengan lemah lembut kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada dua orang tuamu ah, cih, atau kata-kata hardikan. Wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kamu membentak keduanya, yaitu meninggikan suara kamu di hadapan mereka. Ucapkanlah kepada mereka wa qul lahuma qawlan karima. Maka dari itu, ya, seorang anak hendaklah, ya, janganlah dia meninggikan suaranya di hadapan orang tuanya, dia rendahkan. Nah, kemudian menyediakan makanan untuk mereka, menyediakan makanan untuk mereka. Ini termasuk, ya, berbakti kepada orang tua. Ya, seperti 3 orang yang tertutup dalam goa, tahu kisahnya ya. Salah satunya adalah apa? Apa amal soleh yang dia andalkan untuk mengeluarkan mereka, bertawassul dia dengan amal solehnya untuk mengeluarkannya dari gua, untuk mengeluarkan mereka dari gua tersebut. Ada 3 orang. Salah satunya apa amalnya? Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak, bahkan dia tidak mendahului keduanya di dalam hal makan dan minum. Ya, dia persilakan lebih dulu orang tuanya, walaupun dia dan istrinya dan anak-anaknya harus menanggung lapar, ya kan? Nah, dia berikan susu kepada orang tuanya, kepada ibunya, yang mana mereka, ya, dia dan istrinya dan anak-anaknya harus menanggung lapar. Nah, dan dia lakukan itu untuk berbakti kepada ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan mereka, membuka pintu gua itu sedikit, yang menggeser batu yang menutupi gua mereka itu, yang menutupi gua yang mereka terperangkap di dalamnya sedikit demi sedikit. Nah, demikian. Jadi ini salah satu adab yang perlu diperhatikan oleh seorang anak kepada orang tuanya dalam hal makan. Nah, kemudian meminta izin kepada keduanya sebelum pergi atau untuk urusan lainnya. Nah, demikian. Apalagi untuk pergi jihad. Nah, hal ini untuk, ya, mendapatkan ridha dari keduanya. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut jihad?" Maka beliau balik bertanya, "Apakah kamu masih punya 2 orang tua?" Maka laki-laki itu menjawab, "Masih." Maka beliau berkata kepadanya, "Berjihadlah, wa fihi ma fajahid." Maka berjihadlah dengan cara berbakti kepada 2 orang tua. Nah, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku datang membayatmu untuk hijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi kepergianku." Jadi dia datang kepada Nabi untuk berhijrah, membaiat Nabi untuk berhijrah. Dia tinggalkan kedua orang tuanya, sampai-sampai kedua orang tuanya menangisi kepergiannya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Pulanglah dan pulanglah temui keduanya dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Ya, buatlah mereka tertawa, mereka berdua, orang tuamu berdua tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Nah, itu pesan Nabi kepada orang tersebut. Maka ya, kita katakan demikianlah, ya, agungnya hak orang tua yang mesti ditunaikan oleh seorang anak. Jadi walaupun alasannya berbuat kebaikan, amal soleh, bukan artinya kita harus mengorbankan perasaan orang tua kita. Ya, termasuk misalnya di dalam hal menuntut ilmu.
Ada seorang anak ingin merantau menuntut ilmu, akan tapi orang tuanya, terutama ibunya, belum meridhoinya. Maka dalam hal ini dia harus mengikuti orang tuanya. Ya, karena itu wajib. Menuntut ilmu juga wajib. Cuma menuntut ilmu itu tidak harus merantau. Ya, misalnya ada pilihan lah kita katakan. Ya, dia ingin belajar menuntut ilmu keluar Malaysia, pergi jauh merantau keluar. Sementara ibunya tidak menyetujuinya. Ibunya ingin dia tetap di Malaysia, tetap di KL. Tapi si anak ini ingin merantau sampai ke ujung dunia untuk menuntut ilmu. Mana yang diturutinya? Kemauannya untuk menuntut ilmu, melanglang buana, ya, atau dia menaati kedua orang tuanya, menaati ibunya, yaitu tetap berada di KL, tidak pergi kemana-mana, berbakti kepada ibunya. Mana yang dia pilih? Berbakti kepada ibunya. Karena menuntut ilmu itu dapat dilakukannya di mana saja. Di KL juga bisa. Tapi kalau dia pergi, mungkin yang dia dapat menuntut ilmu saja, berbakti pada orang tua tidak dia dapatkan. Ya kan? Maka pilihlah berbakti pada orang tua. Ya, nah demikian. Ada seorang laki-laki hijrah dari negeri Yaman. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu masih memiliki family, yaitu keluarga di Yaman? Maka laki-laki itu menjawab, ya masih. Aku masih punya family, keluarga di Yaman, yaitu kedua orang tuaku. Maka Rasulullah kembali bertanya, apakah mereka berdua mengizinkanmu? Laki-laki itu menjawab tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, irji ilaihima fasta'dinhuma fa in adina laka fajahid wa illa fabarrahuma. Kembalilah kamu kepada mereka berdua dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, jika keduanya tidak mengizinkan, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ya, nah demikian. Jadi ya, Rasul selaku amir, pemimpin, panglima, ya, tidak mengizinkan semua orang ikut berjihad. Jadi Nabi juga memilih. Misalnya apa? Orang yang masih pengantin baru biasanya Nabi tidak mengizinkan. Karena masih pengantin baru, belum fokus untuk berjihad, kan begitu ya. Anak-anak, pemuda-pemuda yang masih punya orang tua yang tidak ada yang mengurusnya. Ya. Ya. Kedua orang tuanya hidup sebatang kara misalnya, dia pergi jihad. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang seperti ini untuk mengurus kedua orang tuanya. Berjihad dengan apa? Berbakti pada dua orang tua. Jadi kondisi manusia itu berbeda-beda. Maka Nabi selaku pemimpin perang, tidak semua orang beliau izinkan untuk pergi jihad. Untuk pergi jihad, ya. Karena jihad itu ada dua, jihad difa dan jihad tolab. Nah, jihad tolab misalnya kita pergi ke satu negeri yang jauh untuk berjihad. Tentunya dengan perintah dari amir. Maka cobalah di sini Rasulullah sangatlah bijak. Beliau tidak mengizinkan orang-orang yang meninggalkan kedua orang tuanya tanpa ada yang mengurusnya untuk pergi berjihad. Karena orang seperti ini berjihad, mengurus kedua orang tua lebih penting lagi daripada dia pergi berjihad, dia melawan musuh-musuh. Maka Nabi mengatakan kepadanya, mintalah izin kepada keduanya. Jika diizinkan silakan ikut jihad. Jika tidak, maka berbaktilah kamu kepada orang tua kamu. Nah demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ada lagi riwayat lain, seorang laki-laki yang berkata kepada beliau, ya Rasulullah, aku membaiatmu untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata kepada orang itu, laki-laki itu, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, masih, bahkan keduanya masih hidup, bukan satu saja, tapi dua-duanya masih hidup. Maka beliau berkata, kembali bersabda kepadanya, apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ia menjawab, iya. Kemudian Nabi SAW berkata, kembalilah kamu kepada orang tuamu dan berbaktilah kamu kepada keduanya. Nah, ini beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ikhwan fillah, tidak semua orang patut untuk pergi jihad. Apalagi orang yang meninggalkan kedua orang tuanya tanpa ada yang mengurusnya.
berjihad dalam bentuk berbakti kepada orang tua dalam kondisi seperti ini lebih besar lagi pahalanya. Nah demikian, itu kewajiban adab yang keenam. Adab yang ketujuh adalah memberi harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan, yaitu apa? Mencukupi keperluan mereka. Ya, apalagi jika mereka meminta harta dari kita yang mana kita sanggup untuk memberikannya. Ya, atau dalam kata lain memberikan santunan kepada orang tua kita menurut kemampuan yang kita miliki. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia bertanya kepada beliau, "Ayahku ingin mengambil hartaku." Maka Nabi SAW bersabda, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu itu milik ayahmu, milik orang tuamu. Ya, maka janganlah seorang anak itu bakhil terhadap orang tuanya. Ya, jadi memberikan nafkah, ya, keperluan orang tua dalam bentuk materi adalah kewajiban anak. Apalagi orang tua tidak mampu lagi untuk mencari nafkah sendiri, maka anak wajib menyantuni orang tuanya. Dan kewajiban ini tidak boleh digabung dengan kewajiban lainnya. Misalnya apa? Dia punya kewajiban zakat, dia keluarkan zakat, dia berikan kepada orang tuanya, ini tak boleh. Maka kewajiban-kewajiban berupa harta yang kita keluarkan tidak boleh diberikan kepada orang tua. Mengapa? Karena itu kewajiban juga, dan dua kewajiban tidak boleh digabungkan dalam satu perkara. Paham? Nah, maka zakat harta yang wajib kita keluarkan itu tidak boleh kita berikan kepada orang tua. Nah, karena sama-sama wajib. Zakat harta wajib, zakat memberikan nafkah untuk orang tua juga wajib. Nah, demikian. Nah, kemudian adab yang kesembilan adalah memenuhi isi janji sumpah orang tua. Wasiat misalnya, orang tua kita ya meninggalkan wasiat atau sumpah. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk satu perkara yang di dalam tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi si anak untuk memenuhi sumpah kedua orang tuanya, karena ini termasuk hak mereka. Kemudian yang ke-10 adalah tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela oleh orang lain. Ya, Nabi mengatakan minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar adalah seseorang yang mencaci kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa hal yashtamur rajulu walidayhi?" Adakah orang yang tega mencaci orang tuanya? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya banyak. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah." Banyak orang yang mencaci kedua orang tuanya. Bagaimana bentuknya? Yaitu dia mencaci orang tua, ya, orang lain, ya, ibu bapak orang lain, kemudian orang itu balas mencaci ibu bapaknya. Nah, itu sama dengan kita mencaci ibu bapak kita sendiri. Maka jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua kita itu dicaci maki oleh orang lain karena perbuatan kita. Nah, itu termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Ya, misalnya anak ini menjadi anak yang nakal, bandel, kan begitu ya. Ya, hingga orang-orang pun mengeluarkan sumpah serapah bukan hanya kepada dirinya, tapi kepada orang tuanya. Anak siapa ini? Nakal kali, jahat sekali, kan begitu ya. Ya. Nah, jadi orang tua yang kena getahnya. Nah, termasuk diantaranya adalah mencaci maki ayah dan ibu orang lain, yang menyebabkan orang lain mencaci maki ayah dan ibunya sendiri. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian